Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara doa bersama yang mana kita lakukan tiap-tiap hari malam Jumat. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa bersama kita mulai, ini ada beberapa surat ya yang isinya permohonan doa. Nanti kita sama-sama kita kirimi doa. Nanti saja pada saatnya membaca kami bacakan. Selain dari ini semua, perlu saudara-saudara jamaah mengetahui bahwa lusa hari Sabtu ini saudara kita Pak Agus Mulyono bersama Bu Nur ini berangkat umroh jam 1 malam berangkat. Jadi nanti bila mana saudara punya waktu longgar, sama-sama kita doakan sekaligus mengiringi doa sampai di sana, yaitu jam 1 kita tawasulan di sini, kemudian Pak Agus sekeluarga biarkan berangkat. Ada beberapa pesan yang sangat penting. Selain kita mendoakan Pak Agus beserta istri tadi bisa berangkat dengan selamat, pulang kembali dalam kondisi selamat, serta sehat-sehat di sepanjang perjalanan, karena pada saat ini musimnya musim lagi pandemi. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendoakan beliau. Dan selain itu, agar kita yang belum sempat ke sana bisa mendapat gilirannya nanti untuk bisa berangkat umroh itu. Soal niat pergi haji, maka kita tetapkan dalam hati, jangan sampai itu ditarik ya. Tetap kita punya niat, masalah kapan bisa berangkat ini urusan Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, pesan kami kepada khususnya Pak Agus Mulyono pada saat ada di sana, terutama ada di Madinah, usahakan setiap kali sholat, baik sholat sunnah maupun sholat yang fardu, dilakukan di masjid. Kalau lagi di Madinah ya sholatnya di Masjid Nabawi ya. Setelah sholat di situ kita pulang, usahakan jangan sholat di masjid. Tiap kali sholat kita sebaiknya pergi ke masjid. Tapi walaupun kita dalam kondisi ngantuk dan sangat payah, usahakan jangan tidur di masjid, maka kita kembali ke hotel dan tidur di hotel. Ini dibiasakan seperti itu baik di Madinah maupun di Mekah. Ini juga pelajaran bagi kita semua, bila mana suatu saat nanti kita ke sana juga melakukan hal yang seperti itu. Serta usahakan di sana hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, janganlah mengingat selain Allah. Usahakan seperti itu. Karena waktunya di sana itu. Perlu juga kita pahami, kalau terbiasa hati ini selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan apapun yang kita hadapi selama hidup ini
selalu mendapat bimbingan, selalu mendapat tuntunan, yang mana kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak menyukai. Itu tidak akan mungkin. Kalau diperjelas itu begini, bagaimana hablum minan nas, atau sepanjang hidup kita ini, atau muamalah kita ya selama ini, itu tergantung akidah kita, maksudnya tergantung syariat Islam kita, tergantung hablum minallah yang kita lakukan. Bagaimana yang sunnah-sunnah ini tergantung bagaimana yang fardu itu. Kalau yang fardu benar dan utuh, maka roh kita selalu sambung dengan Allah, sehingga akan berakibat ucapan, tindakan, dan pendapat kita kepada siapapun itu dalam kondisi terbimbing. Seandainya mau melakukan sesuatu kesalahan yang mana itu akan berakibat dosa, maka Allah akan segera memberi peringatan atau memberi sesuatu yang membuat peristiwa itu tidak terjadi. Itulah manusia yang dibimbing oleh Allah, karena manusia percaya apa tidak mempunyai kekuatan apapun. Yang dipunyai hanyalah lupa dan pikun. Itu cuman itu yang kita punyai. Kita mudah lupa. Tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari Allah, mustahil kita bisa punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Gitu. Itulah manusia. Kalau untuk perbuatan baik kita tidak mempunyai daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang jelek-jelek, maka manusialah yang paling kuat membuat kerusakan di muka bumi ini. Manusia yang paling kuat membuat kerusakan di muka bumi. Kalau untuk kebaikan, maka kita tidak mempunyai daya dan upaya. Itu manusia. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalani dasarnya orang Islam. Dasarnya Islam itu ialah 2 kalimat syahadat dibaca karena Allah setiap saat, kemudian mendirikan sholat 5 waktu itu juga karena Allah, bukan karena selain Allah. Tiap bulan menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga, kemudian puasa di bulan suci Ramadan tiap tahunnya, ini dilakukan karena Allah, kemudian pergi haji bila mana mampu. Kalau yang fardu hukumnya ini kita jalani secara utuh, barulah kita bisa memahami isi dari kitab suci Al-Quran. Kita tidak salah paham memahami isi dari kitab suci Al-Quran tadi. Tapi kalau yang dasar tadi, yang fardu tadi tidak utuh, ya, memang sholat cuma tidak utuh, tidak karena Allah, yang jelas karena selain Allah. Walaupun hafal seluruh isi Al-Quran, maka mustahil orang itu bisa melaksanakan sesuai apa dari isi kitab suci Al-Quran itu. Mustahil, itu sudah tidak mungkin itu. Jadi orang bisa berpedoman kitab suci Al-Quran apabila dia menjalani jalan yang lurus, tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baru dia bisa memahami ayat demi ayat, bisa terpahami. Hal semacam itu sudah sering sekali kami sampaikan, dan saya tidak akan pernah ganti, saya tidak akan pernah berubah dari apa yang kami sampaikan tadi, karena itu memang iya. Itu. Jadi bagaimana ucapan, tindakan, dan pendapat manusia seumur hidup ini tergantung bagaimana dia melakukan yang fardu tadi.
Kalau yang fardu tadi sudah benar dan utuh dilakukan karena Allah, maka orang itu oleh Allah tidak dibiarkan. Urusan apapun dalam kondisi dibimbing. Selain dibimbing, orang itu tidak akan mungkin kekurangan. Karena Allah Maha memberi. Jadi belum sampai habis sudah diberi itu. Dan seluruh ibadah-ibadah yang dia niatkan itu sudah pasti diterima. Sudah pasti diterima tanpa ada keraguan. Karena Allah Maha menerima. Asal melakukannya itu karena Allah, itu pasti diterima. Yang fardu itu. Kita tidak usah bilang mudah-mudahan. Kalau kita bilang mudah-mudahan buat yang fardu, itu sama dengan kita meragukan sifat Allah. Sama dengan kita nggak begitu percaya bahwa Allah ini Maha menerima. Gitu. Kalau kita hakul yakin bahwa Allah ini Maha menerima, langsung lakukan karena Allah, khusus yang fardu tadi, maka ibadah Anda sudah pasti diterima oleh Allah. Selain diterima, semua manusia hidup di dunia ini pasti punya dosa, tidak bisa enggak itu. Pasti punya dosa. Dosa-dosa Anda pasti diampuni oleh Allah. Asal Anda ibadah karena Allah, oleh Allah diampuni dosa sampean. Kenapa begitu? Karena Allah Maha Pengampun. Jangan ragu-ragu. Itu. Siapapun, bangsa manapun, suku apapun, asal dia mau menjalani yang fardu tadi dilakukan karena Allah, maka oleh Allah selain diterima, diampuni, selalu diberi, dibimbing dan diberi petunjuk. Suatu saat meninggal dikembalikan ke tempat asalnya. Itu. Sudah pasti itu. Dikembalikan ke asal mula kejadiannya. Itu. Dan kita semua sebagai orang Islam tahu semua bahwa Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah itu di surga. Dikembalikan ke sana, asal mulanya dari sana. Tapi bagi siapapun yang ibadah karena takut neraka, bisa dipastikan orang itu pasti tahu rasanya neraka. Itu. Karena rajin itu karena saking takutnya dengan neraka. Saya juga takut dengan neraka, tapi saya lebih takut kepada Allah daripada neraka. Oleh sebab itu saya tetap ibadah karena Allah. Itu. Jadi pengertiannya kita harus paham, ya. Siapapun yang rajin ibadah tapi karena takut neraka, justru orang itu pasti tahu. Tahu rupanya, bahkan tahu rasanya, walaupun tidak kekal, ya. Tapi sempat tahu. Tapi kalau ibadah karena Allah dikembalikan ke asal mula kejadiannya, itu. Untuk bisa memahami hal-hal yang seperti itu tanpa kita menghamba kepada Allah, itu kesulitan kita memahami. Tapi kalau kita menghamba kepada Allah tanpa ada keraguan, maka kita bisa merasakan, bisa tahu persis bahwa selain Allah apapun namanya itu sesuatu. Selain Allah apapun namanya, dimanapun tempatnya itu sesuatu. Tapi jangan lupa bahwa Allah meliputi di segala sesuatu. Artinya tidak ada perbuatan, kejadian yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
biasakan diri membaca 2 kalimat syahadat baik pagi, siang, sore dan petang, baca dalam hati dan bacanya karena Allah. Walaupun Anda mungkin sedang banyak persoalan, banyak masalah, tetaplah bacanya karena Allah. Walaupun mungkin Anda sedang sakit, bacalah tetap karena Allah, bukan karena supaya sembuh. Kalau mau sembuh caranya Anda harus ikhtiar, harus berobat, harus bergerak, yang namanya ikhtiar tadi. Tapi kalau bacaan 2 kalimat syahadat di dalam kolbu tetap karena Allah. Kalau hal itu Anda lakukan, kondisi badan rohani Anda dalam kondisi mukmin. Bukan hanya agama Anda yang Islam. Bukan hanya badan jasmani Anda yang Islam. Tapi badan rohani Anda kondisinya Islam. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah caranya menghamba kepada Allah. Itulah caranya menyembah Allah. Caranya menyembah Allah tadi hanya lewat dasarnya orang Islam tadi. Kalau caranya minta kepada Allah banyak, itu caranya banyak. Tapi kalau menghamba kepada Allah, nyembah kepada Allah tadi harus lewat jalannya dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Cuman itu caranya. Itu. Baru Anda Islam jasmani, Islam rohani. Rohani Anda dalam kondisi keadaan mukmin. Sehingga setiap kapanpun detik keberapa berangkat atau dipanggil, kondisi rohnya dalam kondisi mukmin. Oleh sebab itulah kenapa kami sering menyampaikan bahwa yang disebut kafir tadi itu bukan orang. Kalau dulu yang disebut kafir itu adalah orang. Tapi ketika syariat Islam sudah utuh, sudah diajarkan kepada semuanya, yang disebut kafir itu adalah sifat, bukan orang. Itu maksudnya bisa menimpa siapapun, itu bisa menimpa siapapun. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Mari kita sama-sama berdoa. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidin sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kirim doa dari keluarga Pak Lamat, Bu Tuti dan Pak Lamat. Khususon ilarohi Bapak Kartorejo sekalian, khususon Bapak Sumelan sekalian, khusus Bapak Margidi sekalian, khususon Bapak Said sekalian, khususon Bapak Solepan, khususon Pak Eko Supriyanto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Dwi Sugiono, khususon Bapak Kriyanto sekalian, khususon Bapak Bibit, khususon Yuk Sri, khususon Yuk Kartina, khususon Bunga Temi sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dari keluarga Ibu Erni Sulfat, kirim doa tepat 7 harinya almarhumah Ibunda Hajah Daimah, orang tua Bu Erni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mohon doa untuk Bapak Lasiran, orang tua dari Pak Darminto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mohon doa untuk 7 bulannya kehamilan Ibu Asih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dari Bapak Hadi, kirim doa kepada Bapak Edi Paripurna sekeluarga, kemudian Ibu Yuli Hidayati, kemudian Bapak Aji Pramudya sekeluarga, yang keempat Bu Ludri Lestari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Pak Agus Mulyono, khususan Ibu Nur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.